Dari tabel ini, kita bisa melihat, telah terjadi Golden Cross Moving Average di saham-saham ini, yang menandakan akan terjadi perubahan arah tren dari bearish ke bullish. Dan kenaikannya berhasil menembus resistennya. Di samping itu juga disertai dengan kenaikan volume yang signifikan. Ditambah lagi terindikasi sedang diakumulasi big money. Akankah saham-saham ini melanjutkan kenaikan besok? Mari kita bahas. Assalamualaikum trader dan investor saham Indonesia. Jumpa lagi di channel Saham Sheet, channel yang membahas cara analisa saham secara teknikal dengan tabel sheet. Dengan menggunakan tabel, analisa saham menjadi lebih cepat dan tepat. Di video ini, kita akan membahas saham-saham pilihan yang masuk scanner Fibonacci, berdasarkan indikator Moving Average, RSI, Fibonacci dan volume, serta Price Action Candle, pada perdagangan terakhir tanggal 16 Agustus, untuk trading Senin, 19 Agustus 2024, setelah perayaan kemerdekaan Indonesia ke-79. Sebelumnya kita pelajari dulu cara menggunakan tabel screener ini. Tabel ini menggunakan kombinasi indikator Moving Average sebagai indikator trend, RSI sebagai indikator momentum, indikator volume serta Fibonacci support dan resisten sebagai target price dan stop loss. Disertai indikator bandarmologi untuk konfirmasi. Indikator Moving Average biasa digunakan sebagai penentu arah tren. Jika price berada di atas Moving Average, maka dapat dikatakan tren sedang bullish. Sebaliknya jika price berada di bawah Moving Average, maka tren tersebut sedang bearish atau downtrend. Jika terjadi perubahan posisi price terhadap Moving Average, maka sedang terjadi perubahan arah tren. Perubahan posisi price ditandai dengan crossing antara price atau candlestick dengan garis MA. Jika price memotong garis MA ke atas maka disebut Golden Cross dan akan terjadi perubahan tren dari bearish menjadi bullish. Pada tabel ditandai dengan terbentuknya angka price yang bergaris bawah. Sebaliknya, jika price memotong garis MA ke bawah, maka akan terjadi perubahan tren dari bullish ke bearish. Pada tabel ditandai dengan angka pada price yang tercoret. Warna akan berbeda jika crossing terhadap periode MA yang berbeda. Pada tabel ini, kita menggunakan 4 moving average yang berbeda periodenya, yaitu MA pendek, MA sedang, MA panjang dan MA lebih panjang. Masing-masing adalah 10, 20, 50, dan 200. MA 10 berwarna kuning, MA 20 berwarna hijau, MA 50 berwarna biru, dan MA 200 berwarna ungu. Indikator moving average ditampilkan dalam bentuk 4 kotak piksel berwarna merah, kuning, atau hijau, di mana keempat kotak berwarna itu mewakili posisi moving average yang berbeda periode terhadap price dan terhadap moving average lainnya. Ini berguna untuk mengidentifikasi tren. Pada kolom piksel, warna kotak-kotaknya ditentukan dari posisi price dan MA yang berbeda periode. Jika MA yang lebih kecil berada di atas MA yang lebih besar, maka tren sedang bullish atau tren naik. Pada indikator piksel di tabel, ditampilkan dalam bentuk kotak hijau. Sedangkan jika MA periode lebih kecil berada di bawah MA periode besar, maka tren sedang bearish. Pada indikator ditampilkan dengan kotak merah. Selain itu jika terjadi golden cross antara garis MA yang berbeda periode, maka akan ditunjukkan dengan kotak berisi panah ke atas. Sedangkan jika terjadi dead cross, maka akan ditunjukkan dengan gambar silang berwarna merah. Singkatnya, semakin banyak warna hijau pada kolom piksel, maka tren bullish semakin kuat. Sebaliknya jika banyak warna merahnya, maka tren cenderung semakin turun atau bearish. Sekarang kita ke indikator RSI. Sinyal dari indikator RSI terbentuk jika garis RSI berpotongan dengan garis sinyalnya. Golden Cross dilambangkan dengan panah silang ke atas. Sedangkan Dead Cross dilambangkan dengan panah silang ke bawah. Area RSI dibagi ke dalam 4 area, yaitu area oversold, yaitu jika RSI kurang dari 30. Area downtrend di mana RSI kurang dari 50. Area uptrend, yaitu RSI lebih dari 50. Dan area overbought,
di mana RSI mempunyai nilai lebih dari 70. Masing-masing area mempunyai warna yang berbeda. Perpindahan RSI antara area akan ditandai gambar panah yang berbeda seperti di tabel ini. RSI mengarah ke atas jika nilai RSI lebih besar dari garis sinyalnya. Pada tabel dilambangkan dengan lingkaran berwarna hijau. Semakin besar perbedaannya akan semakin besar gambar lingkarannya. Jika mengarah ke bawah, nilai RSI di bawah garis sinyalnya dilambangkan dengan lingkaran berwarna merah, yang semakin besar jika penurunannya makin besar. Selanjutnya ke kolom Fibonacci, support dan resisten. Angka Fibonacci dan support resisten ini terhitung secara otomatis, mengikuti harga yang terbentuk di pasar. Angka-angka ini bisa berlaku sebagai support dan resisten maupun target harga dan stop loss. Jika garis Fibo ini tersentuh oleh candlestick, maka akan terbentuk price action, dan warnanya akan berubah. Misalnya jika tertembus ke atas oleh candlestick maka akan berwarna hijau. Sebaliknya jika tertembus jebol ke bawah, maka angkanya akan berubah menjadi orange. Juga jika tersentuh oleh candle hammer atau doji, maka akan berubah warna sesuai tabel warna ini. Semuanya sudah dihitung oleh formula sheet. Kita tinggal menyesuaikan tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan trading strategi masing-masing. Sekarang mari kita cari saham-saham yang memberikan sinyal beli dengan fungsi screener. Sebelumnya, sebagai informasi, tabel ini bisa dilihat gratis pada grup saham Sheet Free. Teman-teman bisa menggunakannya sebagai ide trading saham. Silahkan dianalisa lebih lanjut sesuai gaya trading masing-masing. Linknya dapat dilihat di bagian deskripsi. Silahkan subscribe channel Saham Sheet, supaya permintaan join grup bisa cepat disetujui. Kembali ke screening. Pertama, kita pilih dulu filter 1. Di sini tersedia berbagai pilihan sinyal beli, berdasarkan moving average, RSI, candlestick, support dan resisten, dan lainnya. Kita pilih filter 1 dengan MAGC. Maka akan ditampilkan saham-saham yang golden cross price dengan MA, maupun GC antara MA yang berbeda periode. Garis MA yang GC menandakan adanya perubahan tren dari tren bearish ke bullish. Kemudian kita kombinasikan filter 1, MAGC dengan filter 2. Di sini juga ada pilihan yang sama seperti di filter 1. Kita bisa kombinasikan dengan RSI GC, misalnya. Maka akan didapat 4 saham yang memberikan sinyal beli berdasarkan MAGC dan RSI GC. Dari 4 saham ini, jika dilihat dari volumenya, yang menarik adalah SRAJ, karena ada lonjakan volume. Namun setelah dilihat chartnya, terlihat kurang menarik, karena masih terlihat sideways. Selain itu dari warna kode saham yang berwarna kuning, belum terlihat ada akumulasi yang besar. Jika dilihat dari adanya akumulasi, maka yang menarik adalah UNTR dan ADMR, sedangkan SRAJ dan Clio belum tampak ada akumulasi karena kode sahamnya berwarna kuning. Namun, kalau dilihat dari trend, ADMR masih downtrend, terlihat dari piselnya yang banyak berwarna merah. Sedangkan UNTR sudah mulai uptrend karena piselnya banyak warna hijau. Saham UNTR bisa dimasukkan watchlist, selama harganya tidak turun di bawah garis trend line ini. Selain informasi teknikal, screener ini juga menampilkan berita yang terkait dengan saham hasil screening. Di sini kita bisa melihat berita tentang United Tractor yang mencetak laba dan membiayai proyek PLTA. Dan berita tentang saham ADMR, dan juga saham SRAJ. Beritanya bisa diklik, dan dibaca sebagai tambahan informasi sebelum memutuskan membeli atau menjual saham. Untuk kali ini, kombinasi MAGC dan RSI GC tidak mendapatkan saham yang terlalu menarik. Kita rubah kombinasi filternya menjadi MAGC dan break resisten. Diharapkan dengan terjadinya break resisten, harga akan melanjutkan kenaikannya. Di sini kita akan mendapatkan banyak saham yang terfilter. Kita urutkan berdasarkan yang akumulasi. Maka 5 saham pertama menarik untuk diperhatikan. Karena selain ada akumulasi, juga terjadi kenaikan volume yang menyertai kenaikan harganya, dan sekaligus break resistennya.
Yang pertama saham Antam. Dari data moving average, kita dapat melihat bahwa harga saham saat ini berada di atas MA10, MA20, dan MA50, yang mengindikasikan tren jangka pendek hingga menengah yang bullish. Namun, harga saham masih berada di bawah MA200, yang menunjukkan bahwa tren jangka panjang masih dalam fase bearish atau baru mulai menunjukkan potensi pembalikan arah tren. Secara umum, harga yang berada di atas MA10, MA20, dan MA50 menunjukkan momentum positif dan adanya minat beli yang kuat dalam jangka pendek hingga menengah. Jika nanti terjadi crossing harga di atas MA200, yang saat ini berada di 1540, maka akan menjadi konfirmasi lebih lanjut dari pembalikan tren bullish jangka panjang. Kenaikan harga sebanyak 5,1%, berhasil break resisten di 1430 yang berasal dari Fibonacci dan 1405 dari swing high terdekat, yang pada tabel angkanya berubah menjadi hijau terang. Kenaikan RSI dan volume yang kuat juga mengkonfirmasi kuatnya momentum kenaikan pada saat ini. Kalau dilihat dari news, juga terlihat bahwa saham Antam banyak direkomendasikan karena ada sentimen dari kenaikan harga emas di pasar dunia. Saham yang kedua adalah saham Telkom. Saat ini, harga saham TLKM berada di atas MA10 dan MA20, yang menunjukkan adanya momentum bullish dalam jangka pendek. Kenaikan 3% kemarin dengan menembus resisten swing high terdekat di 2910 dan juga menembus garis MA20 di 2930. Namun, harga masih berada di bawah MA50 dan MA200, yang menunjukkan bahwa dalam jangka menengah hingga panjang, tren masih dalam fase bearish. Jika harga berhasil menembus MA50 di 2990, ini akan memberikan sinyal bahwa tren bullish jangka menengah bisa mulai terbentuk. Sementara itu, MA200 di 3500 adalah resistance utama yang harus ditembus untuk mengonfirmasi pembalikan tren menjadi bullish jangka panjang. RSI mengalami kenaikan yang kuat dan berhasil tembus ke level di atas 50. Ini berarti berdasarkan RSI, mulai memasuki area uptrend, dan belum terjadi overbought. Dengan kata lain, saham ini memiliki ruang untuk bergerak lebih lanjut ke atas atau ke bawah tergantung pada sentimen pasar dan pergerakan harga selanjutnya. Resisten selanjutnya adalah MA50 di area 2990, jika berhasil ditembus, maka berpotensi melanjutkan kenaikannya sampai MA200. Masih ada saham lain yang break resistennya, yaitu LPPF, SMDR, dan SIMP. Anda bisa menganalisa sendiri dan membandingkannya dengan chart, atau membaca berita tentang saham ini di bagian samping tabel. Tabel ini bisa dilihat gratis di grup saham Sheet Free, yang linknya ada di bagian deskripsi. Jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cara terbaru analisa saham dengan menggunakan tabel. Sampai jumpa lagi.